Halo pemirsa, eh, kembali lagi di Laukomoto. Saya kali ini akan mau mengulas mengenai masalah sulit tidur. Ya, saya akan berikan tips-tips dari cara yang ya sering dilakukan orang tapi mungkin kurang sehat, cara yang lebih sehat dan ya mungkin jalan terakhir kalau semuanya nggak berhasil ya. Jadi mungkin saya menekankan pokoknya Anda harus tidur cukup, ya itu sangat penting ya karena ya misalnya Anda tidak mau mm, dengan bantuan obat, Anda tidak mau dengan bantuan makanan atau ini dan itu, tapi kalau Anda tidak cukup tidur itu juga sangat jelek. Jadi Anda perlu pertimbangkan ya manfaat dibanding mudaratnya juga ya. Jadi kalau Anda kurang tidur itu juga sangat jelek ya. Saya mendengarkan dari seorang biohacker, seorang yang sangat memperhatikan kesehatan sampai dia punya apa oksigen chamber sendiri yang atau alat-alat untuk uh, memperpanjang umur dengan segala yang mahal-mahal di lab dia. Dan salah satu yang disebut dia yang cara paling bagus dan juga paling murah sebenarnya ya tidur. Jadi tidur itu sangat penting ya, bahkan buat orang biohacker yang dia itu sudah menjelajahi semua hal yang penting buat kesehatan ya. Jadi cukup tidur itu sangat penting, sehingga Anda harus usahakan untuk cukup tidur, terutama kalau Anda semakin tua ya, makin itu uh, semakin sulit tidur ya, apalagi zaman sekarang dengan berbagai hal, misalnya lampunya LED itu juga katanya bisa membuat tidur jadi makin sulit. Terus Anda pakai gadget-gadget sampai larut malam Anda masih pakai handphone, Anda masih depan komputer, ya yang disebut blue light itu juga sering membuat kita sulit tidur. Ya, mekanismenya misalnya karena itu mengganggu pembuatan melatonin. Ya, melatonin diperlukan untuk ritme kita circadian supaya kita ini ngerti saat tidur. Kalau zaman dulu ya manusia kuno ya pokoknya agak gelap itu sudah itu lampunya sangat terbatas ya cahaya terbatas dia akan produksi melatonin jadi orang tidur juga udah sangat natural. Tapi kalau sekarang ya jadi eh, cahaya semakin terang semakin ya kualitasnya semakin jelek dengan LED itu jadi eh, Anda mungkin jadi semakin sulit tidur ya. Jadi cara pertama ya kalau bisa ya dikurangi cahaya di rumah seminimal mungkin ya seberapa yang masih mungkin cahayanya dibikin temaram itu perlu diatur dan juga eh, kalau orang yang sangat apa ya sudah yang biohacker yang tadi saya sebutkan tadi sangat-sangat ekstrim ya dia pakai pasang lampu merah di rumah. Kalau malam dipakai lampunya merah gitu. Kata itu nggak mengganggu produksi melatonin ya, tapi ya nanti kayak kayak rumah vampir kan. Jadi yang bisa kita lakukan paling ya seminimal mungkin. Dan juga kalau kamar tidur segelap mungkin ya. Kalau perlu yaitu biohacker tadi sampai bikin ruangannya ditutup sampai rapat-rapat sampai benar-benar cahaya nggak masuk gitu ya. Dan ya kita lakukan apa aja yang masih mungkin lah, yaitu mengurangi cahaya dan ya kalau gadget Anda nggak tahu ya kalau sampai malam Anda terus gitu lebih baik mungkin kalau udah mulai jam 9 dan 10 misalnya Anda cuma dengerin aja, jangan diliatin terus layarnya ya, dengerin musik kayak dengerin audiobook atau Anda baca buku yang biasa ya untuk membantu tidur itu. Kemudian cara lain ya, ya ada yang orang pakai minum susu panas, susu hangat lah. Ya kalau Anda cocok dengan susu itu membantu, oke juga. Ya ada juga yang pakai ya minum wine misalnya ya, yaitu bikin rileks, bikin kecemasan berkurang. Orang kadang-kadang sulit tidur karena cemas ya, yaitu memang alkohol memang bisa bantu rileks sih ya, tapi itu kan eh, tidak bagus karena kandungan gula dan juga eh, ya candu atau apa segala. Tapi kalau sebenarnya Anda minum jarang-jarang juga nggak apa-apa. Tapi kalau saya yang keto itu juga ya
wine juga nggak boleh ya. Jadi itu terlalu banyak gula atau dia akan membuat ketonya batal ya. Terus kalau cara yang mungkin lebih sehat yaitu Anda jalan santai, itu sangat membantu. Misalnya setengah jam Anda jalan di taman atau dekat rumah, pokoknya keliling, itu sangat membantu untuk membantu Anda bisa mudah tidur. Ya. Kemudian eh, teh ya, cara sehat yang lain ada teh chamomile. Anda coba cari jual teh chamomile itu sangat membantu rileks juga bisa membantu Anda untuk tidur. Jadi Anda coba cara-cara yang paling sehat dulu, herbal tadi jalan santai, chamomile, ada juga suplemen ya. Tadi melatoninnya kan terganggu karena Anda terlalu sering lihat blue light, terlalu cahaya. Anda tadi bisa akali dengan filter juga kalau Anda mau handphone atau komputer TV Anda kasih filter supaya cahayanya itu tidak terlalu mengganggu produksi melatonin. Jadi, tapi kalau Anda nggak bisa, terpaksa Anda minum misalnya suplemen melatonin, itu juga bisa bantu. Ada lagi suplemen misalnya triptofan ya. Triptofan itu juga bisa jadi bahan baku serotonin dan juga untuk bahan baku melatonin. Jadi kalau Anda minum triptofan, L-triptofan suplemen itu juga membantu Anda untuk lebih gampang tidur. Dan itu serotonin kan juga bikin happy kan ya. Jadi mungkin bisa lebih rileks, tenang, jadi mungkin bantu tidur. Nah, kalau Anda eh, yang tadi coba lagi ada lagi valerian ya, valerian root atau akarnya itu juga biasa dibikin suplemen dicampur dengan eh, kandungan yang lain. Anda bisa cari di toko suplemen valerian dengan passion flower biasanya dicampur, kemudian ya dicampur zat-zat lain misalnya vitamin, sorry bukan vitamin itu apa namanya magnesium, ya itu juga bantu tidur. Jadi kombinasi itu cukup bagus juga kalau Anda ingin lebih mudah tidurnya ya. Jadi Anda cobalah teh tadi, chamomile, plus segala suplemen tadi, dan juga Anda juga bisa coba meditasi ya, karena kalau Anda sulit tidurnya karena kecemasan atau Anda mungkin stres apa ya, jadi meditasi tentu sangat membantu, atau Anda ya berdoa tentunya juga bisa membuat Anda lebih rileks ya, lebih tenang. Kemudian juga um, ya pijat, mungkin Anda stres, pijat full body ya, atau refleksi itu juga sangat membantu. Dulu saya pernah sangat mengalami sulit tidur yang cukup parah ya, bukan cuma sulit tidur untuk jatuh tertidurnya itu sulit lama, tapi juga untuk tetap tidur tuh, stay asleep-nya itu juga agak sulit karena cepat bangun jam jam setengah tiga gitu, bangun udah nggak bisa tidur lagi. Dan ternyata dengan pijat refleksi, rileks itu ternyata sangat membantu. Jadi uh, itu untuk bantu rileks yang masih sangat bagus, sangat sehat ya. Jadi itulah uh, tadi beberapa cara supaya Anda bisa lebih mudah tidur. Pokoknya Anda perlu tidur, caranya gimana Anda boleh coba tadi. Dan ya ini saya tetap mengasih juga cara yang mungkin lebih nggak konvensional, atau ini lebih untuk yang situasi yang kepepet banget ya. Jadi ada orang-orang tertentu yang juga sudah mencoba ya. Mungkin suruh beli suplemen melatonin atau valerian ya. Meskipun udah ada tuh lokal yang mereknya lelap itu kandungannya valerian sih. Jadi itu ada juga. Tapi kalau Anda masih nggak mempan atau merasa beli suplemen terlalu mahal atau gimana ya, ya ada orang yang ini pakai obat yang sebenarnya untuk misalnya untuk alergi. Alergi side effect-nya ya kan bikin ngantuk kan. Obat alergi tertentu yang terutama itu bikin ngantuk. Ya akhirnya dia karena tahu itu, jadi side effect-nya yang diambil, dia minum itu obat alergi, dan akhirnya dia tertidur juga sih itu. Tapi meskipun itu sebenarnya nggak recommended ya, tapi ya kalau dalam situasi darurat ya
Atau misalnya memang banyak orang mungkin punya alergi sih ya, karena makanan sekarang itu kandungannya sudah mungkin campur-campur dan tentu kita mungkin sensitif pada beberapa makanan mungkin aja sih. Jadi kalau Anda sekali-sekali minum obat alergi untuk supaya gampang tidur ya, kalau ketika Anda sulit tidur, nggak ada salahnya juga sih ya. Yang penting gimana pokoknya Anda perlu tidur gitu loh. Jadi efek samping dari Anda tidak cukup tidur itu sama bahayanya dengan Anda minum misalnya obat itu ya. Karena obat alergi mungkin nggak terlalu keras juga lah. Itu masih bisa ya. Dan saya juga mau rekomen satu lagi ya karena ini cukup mujarab dan ini karena mama saya sendiri sulit tidur dan terutama kalau pindah tempat ya atau lagi di perjalanan di kereta, di mobil nggak bisa tidur di tengah jalan atau pindah tidur di hotel nggak bisa tidur ya ada orang-orang tertentu yang seperti itu ya istilahnya apa sih ya karena anxiety itu ya nggak biasa tempat baru atau gimana nggak bisa tidur daripada dia nggak bisa tidur semalaman ya udah akhirnya saya waktu itu saya nggak inget gimana prosesnya saya temukan obat yang efek sampingnya itu bisa bikin orang tertidur ya itu sebenarnya obat untuk mengendalikan hipertensi ya namanya clonidine dan bukan conidine ya conidine itu obat batuk CLONIDINE yaitu membantu untuk jatuh tertidur gitu ya dan itu obatnya sangat murah generik cuma sekitar 2.001 strip masih itu 2.000-2.500 lah satu strip isi 10 dan itu kalau mama saya cukup setengahnya aja ya saya juga sama tuh kalau saya di jalan di perjalanan saya nggak bisa tidur saya minum itu kalau saya satu dan ya efek sampingnya sih menurut saya hampir saya nggak tahu nggak terasa ya jadi itu bantu saya tidur akhirnya ya udah dalam keadaan misalnya saya lagi traveling saya lagi pindah tempat tidur di hotel atau apa di mana nggak bisa tidur ya udah itu jalan yang menurut saya masih oke dan kalau tips ini bisa Anda manfaatkan tentu sangat membantu karena tidur itu sekali lagi penting ketika Anda kurang tidur efeknya juga lebih berbahaya dari sebutir atau setengah butir pil yang tadi saya sebutkan clonidine itu ya jadi ya memang dunia ini trade off aja sih Anda mau memperbaiki yang ini dengan sedikit mengorbankan ini Anda melalui obat ya tidak ada salahnya ya. Tapi kalau Anda benar-benar tidak bisa dengan ini, mungkin Anda punya masalah psikologis ya. Jadi Anda mungkin perlu konsultasi ke dokter syaraf atau Anda ke psikiater atau Anda konseling dulu lah ya. Karena saya sebenarnya seorang konselor juga. Jadi Anda perlu bicara sama orang supaya Anda mungkin ada masalah psikologi, ada depresi, ada stres yang Anda perlu bicara sama orang. Dan memang kalau Anda ke psikiater jangan merasa bahwa Anda ini kalau ke psikiater berarti punya gangguan jiwa yang istilahnya negatif sekali ya. Tapi Anda dalam kehidupan yang berat ini kadang membutuhkan bantuan juga dalam hal psikologi Anda ya. Jadi tidak ada salahnya kalau memang Anda sudah 2 hari, 3 hari betul-betul nggak bisa tidur, Anda perlu konsultasi juga ke dokter psikiater itu juga ya. Atau Anda perlulah teman curhat, teman berbagi, Anda juga bisa konseling ke rohaniawan ya. Jadi masalah tidur tadi kalau masalahnya psikologis dan bukan karena badan yang terlalu gampang cemas itu Anda perlu konsultasi ke ahlinya juga ya. Jadi itu beberapa tips dan semoga bermanfaat. Saya Santoso. Salam sentosa senantiasa. Sampai jumpa.